Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofiatul Milah, NIM E2019-2070. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa penyebaran tasawuf. Pada masa itu, tasawuf dibilang cukup pesat, ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki atau meneliti inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu, sehingga mereka membaginya ke dalam 3 macam, yakni tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, akhlak, dan juga metafisika. Dan pada masa itu juga tasawuf sudah mulai mengembangkan sayapnya keluar tanah Arab seperti Iran, India, Afrika, dan lain-lain, yang ditandai dengan tumbuhnya tarekat-tarekat dan pengaruh filsafi dan syiah ke dalam konsepsi tasawuf. Setiap tarekat dalam tasawuf itu mempunyai syekh atau kifayah, zikir, upacara masing-masing. Dan juga biasanya syekh dan mursyid mengajar murid-muridnya di tempat latihan rohani yang dinamakan suluk atau ribat. Mulanya muncul tarekat Qadariyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir di Asia Tenggara, Tibrisan tempat kelahirannya, kemudian berkembang di Baghdad, Irak, Turki, Saudi sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan juga Tiongkok. Dan muncul pula tarekat Rifaiyah di Maroko dan juga Aljazair. Itu kemudian berkembang dengan cepat melalui murid-murid, sehingga menyebar ke negeri-negeri hingga bercabang dan berenting dalam jumlah yang sangat banyak. Terkait definisi tasawuf itu sendiri, terdapat keberagaman pendapat. Ada yang berpendapat kata tasawuf itu diambil dari kata syafa yang artinya bersih. Ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf itu berasal dari kata syuffah, yaitu sebuah kamar di samping Masjid Rasulullah SAW di kota Madinah yang sengaja dibuatkan untuk para sahabat beliau yang kurang mampu ataupun miskin tapi memiliki iman yang kuat, di mana kebutuhan mereka seperti makan, minum, mereka ditanggung oleh orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya. Ada juga yang berpendapat kata tasawuf itu berasal dari kata syaf, yaitu barisan syaf dalam sholat, sebab orang-orang yang kuat imannya atau murni kebatinannya itu biasanya sholat dengan memilih shaf pertama. Pada abad ketiga dan keempat, esensi utama ilmu tasawuf itu adalah tentang hubungan cinta manusia dengan Tuhannya. Seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah terlebih dahulu telah mengungkapkan jiwa ketasawufannya dengan ajaran yang terkenal, yaitu hubbah atau cinta. Yang poin selanjutnya yaitu penyebaran tasawuf di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, perkembangan tarekat tidak lepas dari proses masuknya Islam di wilayah Indonesia. Islam yang masuk di Indonesia pada mulanya bercorak tasawuf yang dibuktikan oleh beberapa data yang ditunjukkan oleh para sejarawan. Seperti kata Marison ketika menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia, yang menyebutkan fakta bahwa yang mengislamkan Nusantara itu berasal dari India Selatan, yaitu muktabar atau malabat yang dilakukan oleh para mubalik yang bergelar fakir. Peran sufi pertama yang mengajarkan tasawuf dan tarekat di Indonesia ialah Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Samtarni, Naruddin Ar-Ramiri, Abdul Rauf As-Singkeli, dan Syekh Yusuf Al-Makassar. Sufi-sufi tersebut merupakan tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam penyairan dan perkembangan di Indonesia. Di samping mereka terdapat para ulama yang menyiarkan Islam dengan menggunakan metode yang akomodatif dalam dakwahnya, seperti Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, Rajo Bagindo ke Kalimantan Utara dan Kepulauan Sulu, Syekh Ahmad ke Negeri Sembilan, dan lain-lain. Juga proses penyebaran Islam di Indonesia melalui tasawuf ini sangat efektif dan juga bisa dikatakan berhasil. Selain memang ada banyak alasan mudah diterimanya masyarakat Indonesia dengan gaya hidup para sufi yang begitu sederhana, bersahaja, dan tidak memikirkan dunia, maka dari sini banyak orang kemudian tertarik dan simpati kepadanya. Dan juga para sufi ini meski selalu mengutamakan hubungannya dengan Allah, akan tetapi mereka tetap bisa bergaul dengan masyarakat. Nama-nama sufi yang populer pada masa penyebaran Islam di Indonesia adalah Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunga Punggung Jawa. Seperti yang
ditulis Sri Mulyani. Sri Mulyani di sini mulai mengangkat tokoh-tokoh yang merupakan perwakilan pulau-pulau terbesar di tanah air, penyebaran Islam yang spektakuler di negara-negara Asia Tenggara, namun tidak lepas dari peran tokoh-tokoh tasawuf. Sri Mulyani di sini juga mencoba mengaitkan para tokoh tasawuf dengan tarekat yang mereka praktikkan, yang sebagian besar bercorak tasawuf ahlaki. Meski ada pula yang bernuansa tasawuf falsafi. Tarekat yang mereka amalkan pun beragam, mulai dari tarekat Naqsabandiyah, tarekat Samaniyah, tarekat Syatariyah, dan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.